Baik, kita kembali di meja perempuan bicara. Saya mau bacakan dulu beberapa kepala daerah yang terjerat kasus korupsi yang usianya terbilang masih muda. Kita lihat satu persatu ya, ada mantan Bupati Kepulauan Talaut Sri Wahyuni Maria Manalip 42 tahun. Ini dugaan soal penerimaan gratifikasi. Nah, oke, kemudian berikutnya mantan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra 29 tahun, suap dari rekanan 6,8 miliar ya. Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola 38 tahun, kasus suap anggaran 2018. Mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara 30 tahun, terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Pemkab Lampung tahun 2019. Oke, mantan Bupati Kutai Kartanegara Kaltim Rita Widiasari 44 tahun, kasus tindak pidana pencucian uang terkait fee proyek di tahun 2018. Oke, kita lihat tadi ada satu yang saya garis bawahi di segmen pertama, Mbak Devi pernah sempat bilang tadi ya, bahwa sebagai pemimpin publik atau mungkin pejabat publik, kita memang tidak bertujuan untuk memperkaya diri. Justru malah ada aturan ya kalau nggak salah ya Mbak Wiwi, bahwa harus hidup dalam kesederhanaan gitu. Nah, perjalanan itu kan dimulai dari idealisme dulu ya sampai ke sana ya. Nah, saya mau tadi nyangkut pertanyaan ke Shirley nih gitu. Apakah memilih untuk misalnya muda saat ini belum masuk partai politik itu kenapa, dan kemudian apakah ada memang harus ke situ kan? Kalau mau tadi ya harus ke situ. Bagaimana pilihannya Shirley? Kalau Shirley sampai sekarang belum, mungkin bahasanya belum dan tidak melihat sepertinya kontribusi Shirley akan besar di situ, Mbak. Nah, tapi ini menarik karena dari tadi kan kita di awal ngelihat tuh nama-nama siapa, umurnya berapa, itu kan masih tergolong muda ya. Ada ramai idiom di masyarakat begini Mbak Balkis, bahwa pejabat yang tertangkap itu sebetulnya sial saja. Betul ya Bunda? Waduh. Soalnya tertawa nih Bunda. KPK bisa saja, dan kalau mau menangkap pejabat manapun sebetulnya bisa. Karena itu tinggal dipilih aja. Kenapa? Karena sangat susah pejabat itu bisa tetap tegap dengan setia memegang nilai. Kalau tadi bahasanya mungkin adalah idealisme, dengan komitmennya yang dari awal sudah dipegang. Ketika di dalam sistem, habitnya, lingkungan kerjanya sangat kental dengan yang tadi sama-sama kita lihat. Nah, untuk itu karena melihat dari sudut pandang muda nih, apalagi perempuan, maka saya ingin menarik tadi pembahasannya. Saya ingin masuk begini. Pertama adalah kitanya sebagai anak muda, apalagi dalam hal ini perempuan, karena tadi arah diskusinya ke sana, kita harus mempersiapkan diri. Saya sepakat dengan poin itu Bunda, karena masa depan itu adalah lebih senang datang dan hinggap kepada mereka yang bersiap. Artinya apa? Kalaupun memang tidak di dalam sistem, ya dari luar sistem kita bersiap bisa mental, kok gitu ya? Bersiap secara logika. Bisa kok kita show dengan logika kita, dengan cara kita bernalar, dan dalam hal ini memberikan kontribusi juga bisa. Mbak Devi misalnya, sebagai aktivis latar belakang pendidikannya Bunda misalnya, dengan kontribusinya dalam bidang akademik, dan ini yang akhirnya menjadi daya tawar, bargaining positionnya naik. Dari situ akhirnya publik juga melihat ada social trust, oh ternyata perempuan juga bisa, pelan tapi pasti. Saya yakin bahwa wajah perempuan apalagi dalam dunia politik, sosial ini akan meningkat dengan sendirinya, dan ini jelas adalah tugas kita bersama. Yang kedua adalah dalam hal ini mohon izin, partai sebagai kendaraan politik juga harus mau dong mempersiapkannya dari dalam. Jangan sampai sistem dari dalam ibaratnya seperti perusahaan gitu. Yang mana yang punya modal kuat, ya yang dia yang diberi. Ini kan akhirnya kembali membuat trust kita terhadap politik itu semakin berkurang. Begitu Mbak. Nah soal ini ya, saya mau lihat juga, kalau tadi kan soal gaya hidup mewah. Kita bisa nggak sih lihat gaya hidup mewah itu mempengaruhi juga potensi-potensi seseorang untuk masuk ke dalam ranah-ranah korupsi seperti ini? Mungkin ke Mbak Wi dulu. Pola hidup hedon, ya, itu menjadi tren yang luar biasa. Dulu zaman Orde Baru dihimbau untuk kencangkan ikat pinggang, kurangi pola hidup konsumtif. Tapi di era reformasi tak terkendali lagi. Jadi pola hidup kita sangat konsumtif, hedon di mana-mana gitu ya. Orang muda itu orientasinya tidak ada rasional, tapi pola hidup yang mewah juga kan gitu ya.
Lah ini yang menyebabkan kita secara tidak langsung terkikis idealisme untuk melakukan dedikasi terhadap negara bangsa. Jadi lebih selfish akhirnya kan gitu ya. Karena apa? Karena lingkungan itu membuat seperti itu. Tadi itu nilai-nilai budaya kita tergerus secara cepat gitu ya di era reformasi itu. Hanya karena atas nama demokrasi gitu seolah-olahnya kita itu tidak perlu gitu ya mengedepankan lagi nilai-nilai Pancasila, satu contoh. Nggak enak disebutkan, tapi memang kita harus berlandaskan pada Pancasila, gitu kan? Ada keadaban di situ, ada nilai-nilai tentu gitu ya, empati kepada sesama kan gitu. Di saat kita susah seperti ini ya, pandemi COVID ya, kita selalu menyaksikan bagaimana gitu kan, kontestasi kemewahan yang ditunjukkan oleh orang-orang tertentu itu kan, ini itu miris itu ya, satu Mbak Wi, contoh. ya. Sambil kita lihat foto-foto ya, ini beberapa foto-foto yang menggambarkan gaya hidup mewah mungkin